Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Ya, adik-adik, kita mulai nggih acaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Dokter Ika. oke, kita mulai nggih. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kepada yang berhormat narasumber, yaitu Dr. Nur Sani Meida, kemudian Dr. Yunani Setiandriana, dan juga Dr. Ahmad Iqliluddin. Yang terhormat yaitu Ketua TBMM, kemudian anggota TBMM, dan juga adik-adik mahasiswa profesi dokter yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini secara daring dalam acara update ilmu pengetahuan di bidang penyakit mata, yaitu dengan topik kenali dan tangani trauma mata akibat olahraga. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti ya adik-adik nanti akan mengerjakan beberapa soal ya, baik dari pretest kemudian nanti juga post test. Nah, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah untuk acara selanjutnya yaitu acara pretest ya. Kemudian setelah pretest nanti akan ada sesi pemaparan materi. Setelah itu nanti kita masuk sesi diskusi. Setelah itu adik-adik akan masuk sesi post test, dan kemudian setelah post test kita nanti akan foto bersama. Oke. Kemudian nanti yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi pretest terlebih dahulu. Nah, silakan adik-adik bisa mengerjakan pretest yaitu melalui Google Form, nggih. Ya, silakan. Google Form-nya itu sudah saya share di room chat. Ya, nah silakan adik-adik bisa memilih ya, tinggal memilih klik jawaban apakah itu benar ataupun salah. Ya, silakan dipilih salah satu saja.
Ya, baik. Nah, sambil menunggu mungkin teman-teman menyelesaikan soal pretest. Nah, kita mulai untuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi, yaitu dari 3 narasumber kita. Beliau semua ahli di bidang ilmu penyakit mata. Nah, untuk mekanisme dari acara pemaparan ini yaitu nanti modelnya seperti plenary, nggih. Jadi nanti pemateri pertama yaitu Dr. Maida, kemudian pemateri kedua yaitu Dr. Yunani, kemudian pemateri ketiga yaitu Dr. Iqlil. Nah, untuk setelah ketiga beliau itu selesai memaparkan materi, maka baru nanti kita akan lanjut kepada sesi diskusi. Nah, nanti adik-adik silakan bisa menuliskan pertanyaan pada room, pada kolom chat ya, atau pada room. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ini nanti akan kita mulai pemaparan dari Dr. Nurzani Maida. Oke. Sebentar. Oke, sudah terlihat nggih? Ya, suaranya terdengar ya Bu Ika ya? Nggih, terdengar Dok. Oke. Nggih. Monggo bisa mulai Dokter. Oke. Selanjutnya sebentar. Oke, selanjutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam ya adik-adik semua. Ini di masa pandemi mungkin daripada malam-malam nyantai-nyantai atau ngegame ya kita belajar sebentar atau mengingat kembali tentang mata, terutama trauma mata akibat olahraga. Jadi ini nanti fungsinya mungkin banyak kalau anggota tim TBMM itu kalau pas masa milad FKIK atau kadang-kadang milad prodi atau kadang milad universitas biasanya ada lomba-lomba olahraga. Lomba-lomba ada lomba basket, ada lomba futsal, mungkin ada lomba voli dan sebagainya ya. Kalau kita dimintai untuk bertugas, maka kita di bidang mata ingin berbagi pengalaman kepada adik-adik semua tentang trauma mata akibat olahraga. Jadi ada beberapa olahraga yang bisa mengakibatkan trauma di mata, kemudian bisa menimbulkan kebutaan. Jadi harus hati-hati terhadap bahaya kebutaan akibat olahraga. Kemudian di masa pandemi ini mungkin banyak kegiatan olahraga yang meningkat, seperti sepeda, kemudian jogging, dan sebagainya. Nah, ini kita harus mewaspadai apakah bisa menjadi risiko-risiko terjadinya trauma mata pada olahraga. Seperti kita ketahui, mata adalah jendela dunia. Jadi kalau jendela dunia tanpa mata yang sehat, kita tidak akan bisa menikmati dunia. Apalagi adik-adik semua, untuk secara diri sendiri, itu mata juga masih banyak fungsinya. Yang pertama untuk kuliah, untuk studi, melanjutkan studi, dan sebagainya. Juga untuk nanti bekerja, dalam masa bekerja kita sangat membutuhkan mata, untuk mata yang sehat, untuk bisa bekerja dengan baik atau melaksanakan kehidupan ini dengan baik. Jangan sampai kita olahraga bersenang-senang tapi mengakibatkan efek-efek di mata, terutama yang bisa mengakibatkan kebutaan. Pada malam ini kita belajar tentang bentar ya. Lihat. Bentar, jangan itu. Ya, sebentar.
Oke. Nanti ini yang share screen Dokter Meda atau saya, Dok? Yang ya ini sudah ada. Ini Bu Ika yang anu ya, yang dari kita aja Bu Ika. Oh, saya stop dulu ya. Dari kita. Ya. Ya, dari kita ya Bu Ika ya. Monggo. Nah, udah lanjut ini. Ya. Ada ini tadi ya, mata jendela dunia, bahwa kita harus punya mata yang sehat karena untuk melaksanakan kehidupan dengan lancar, untuk sebagai mahasiswa studi, masa studi kita masih panjang, mungkin S1, S2, S3, mungkin spesialis dan sebagainya, kita masih membutuhkan fungsi mata dengan baik. Kemudian untuk bekerja dan menolong orang, membantu orang, beribadah, itu juga kita membutuhkan mata yang sehat. Oleh karena itu jangan sampai kita bersenang-senang berolahraga, tapi mata kita menjadi risiko-risiko terjadinya kebutaan. Malam ini kita akan mempelajari tentang berbagai macam olahraga dan macam-macam jenis trauma dan bahaya trauma pada akibat olahraga, bahaya trauma mata. Nanti kita akan belajar di bagian segmen anterior. Kami ingin memaparkan tentang kelainan-kelainan di bagian segmen anterior, terutama orbita, palpebra, tentang kelainan di konjungtiva dan kornea. Kemudian Dr. Yunani nanti mungkin akan menambahi tentang gangguan di segmen anterior yang lain, yaitu di kamera ocular anterior, adanya darah di kamera ocular anterior seperti hifema, dan juga mungkin timbul kelainan di lensa seperti katarak traumatika. Kemudian Dr. Ikli nanti akan menyampaikan tentang gangguan trauma mata di bagian posterior, terutama di bagian retina mata. Jadi kelainan-kelainannya bisa dari depan sampai belakang. Macam olahraga, seperti kita ketahui, kita review dulu sebentar. Bagian mata dari depan, segmen anterior ada palpebra, kemudian ada konjungtiva di daerah tepi, kemudian ada kornea, masuk ke dalam lagi kamera ocular anterior, kemudian ke belakang iris pupil dan lensa. Kemudian yang di belakang ada retina ini, sklera, koroid, retina. Jadi kalau trauma mata itu mengenainya bisa semuanya terkena, bisa dari depan sampai belakang, bisa terkena trauma akibat olahraga. Ada macam olahraga menurut American Medical Association bahwa digolongkan ada olahraga yang collision atau bertabrakan, misalnya rugby, hoki, lacrosse itu olahraga-olahraga yang bertabrakan. Jadi ada risiko tabrakan antar pemain. Ini risikonya tinggi terhadap suatu trauma. Dan ada olahraga yang kontak, jadi bisbol, sepak bola, bola basket, dan gulat. Ini olahraga-olahraga yang kontak dengan antar pemain. Ini risikonya juga sangat tinggi. Kalau kontak bisa kontak body, kontak tangan, kontak kontak kepala dan sebagainya, seperti sepak bola ini bisa menimbulkan risiko yang lebih tinggi dibandingkan yang non kontak. Kalau non kontak seperti tenis, berenang, kemudian beda lawan ya, tidak bertubrukan, tidak berkontak, itu biasanya risikonya lebih ringan. Ada lagi yang bowling, golf, dan panahan. Jadi ada memang beberapa tipe olahraga yang bertabrakan, berkontak atau non kontak, itu risikonya sendiri-sendiri. Tapi nanti ada beberapa olahraga yang tidak kontak tapi bahaya sekali, seperti mancing, itu juga nanti ada bahaya mancing, itu sebenarnya sangat tinggi sekali. Ini ada beberapa kriteria, high risk, kemudian moderate risk, low risk, dan yang sangat aman. Contoh-contoh risiko olahraga yang sangat tinggi risikonya seperti ini, yang berkontak tadi, yang berkontrak atau bertubuhkan itu risikonya sangat tinggi. Hati-hati nanti kalau ada pas milat, ada lomba basket dan sebagainya, kalian harus amati apakah ada kelainan-kelainan olahraga terutama di mata. Jangan sampai ini terjadi. Atau misalnya terjadi, nanti kenali, kemudian penanganan sementara bagaimana. Yang sering dimilat olahraganya itu basket, kemudian futsal, kemudian mungkin volley, mungkin ada tenis dan sebagainya. Kita pelajari yang sering-sering terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita. Kemudian yang tadi yang high risk, basket ini sangat tinggi risikonya. Kemudian yang risiko sedang seperti apa nih? Voli, kemudian sepak bola, futsal itu masuk risiko sedang. Tenis juga masuk risiko sedang. Kemudian yang risiko ringan
berenang, kemudian bersepeda, ini risiko ringan. Dan kemudian yang sangat aman ini jogging, running, jalan-jalan, aerobik itu risiko ringan. Tapi sepertinya ini risiko-risiko penggolongan seperti ini tidak fix ya. Kadang-kadang ada beberapa contoh, misalnya di sini bersepeda atau bicycle dianggap risiko ringan. Padahal sebenarnya ada teman sejawat kita yang pernah melakukan olahraga sepeda, tapi kemudian bertabrakan atau kemudian ada pas turunan jalan yang turunan dia remnya blong dan sebagainya, kemudian menimbulkan cedera kepala hebat, kemudian menimbulkan kematian. Ada juga beberapa teman sejawat yang walaupun bersepeda itu dianggap risiko ringan, tapi kadang-kadang menimbulkan kecacatan atau kematian, walaupun dianggapnya bukan hanya kebutaan ya, kadang-kadang kematian. Kemudian ada beberapa juga, misalnya di sini fishing dianggapnya moderat, padahal nanti kalau ketancap mata kail pancing itu menjadi risikonya tinggi karena risiko kebutaannya menjadi tinggi. Kemudian ada lagi yang mungkin jogging dianggap ringan, tapi kadang bisa menimbulkan kematian juga ada. Teman sejawat kami jogging pagi lari-lari, tapi dia menggunakan kemudian terjatuh atau ketabrak mobil pagi-pagi ada orang mabuk, kemudian menimbulkan kematian dan sebagainya. Jadi mungkin secara umum seperti ini, tapi tidak selalu fix seperti ini. Bisa beberapa olahraga yang walaupun dikatakan ringan, tapi risikonya juga berat. Kemudian jenis-jenis olahraga ada yang trauma tumpul, kemudian ada yang paling sering trauma tumpul dan trauma tembus. Tumpul ini benturan-benturan yang bisa mengenai mata, alis mata, dan sebagainya. Ini bisa menimbulkan beberapa kelainan yang bisa menimbulkan kebutaan, bisa menimbulkan katarak traumatika juga, bisa menimbulkan udem kornea, mungkin glaukoma, iris yang robek, dan sebagainya. Dan yang tembus lebih lagi, ini bisa menyebabkan kehilangan pandangan yang mendadak, kadang-kadang lebih bahaya lagi yang tembus. Ada lagi yang abrasi kornea atau lecet pada kornea seperti pada atlet atau pemain olahraga bulu basket, kena kuku pemain lawan. Ini bisa kena kuku, kena jari, hati-hati ini. Abrasi kornea. Padahal kornea merupakan media refrakta yang jika ada kelainan biasanya bisa menimbulkan bahaya kebutaan. Kemudian akibat radiasi paparan sinar ultraviolet ini juga bahaya, terutama pada yang pemain-pemain ski atau selancar yang kena paparan sinar ultraviolet yang sangat tinggi. Ada lagi yang jarang ini, luka bakar kimia. Biasanya ada bubuk kimia atau cat semprot yang digunakan untuk menandai lapangan, tapi kemudian ketendang, mudah masih basah atau mengenai mata seseorang, maka bahan kimia bisa menjadi trauma kimia pada mata, yang sifatnya bisa asam atau basah. Bahayanya menimbulkan kebutaan, paling bahaya. Sehingga kalau ada trauma yang bahaya-bahaya ini ada indikasi merujuk kita. Misalnya penurunan visus yang mendadak, mata mendadak kabur, kemudian ada kacamata yang pecah merobek kornea, ini harus segera dirujuk. Kemudian ada nyeri gerak bola mata, kemudian fotofobia atau takut sinar, diplopia, kemudian proptosis, mata menonjol, kilatan cahaya, kemungkinan adanya ablasi, ini tanda-tanda kilatan cahaya, kemudian apakah ada benturan yang hebat menimbulkan ablasi retina. Dan bentuk pupilnya kok tidak bulat, irregular, ini malah bentuknya irregular, kemudian lonjong atau tidak berbentuk beraturan. Oh, mungkin ada irisnya yang robek atau iris dureksis atau iris lepas, iridodialisis, itu bisa terjadi. Dan sensasi benda asing ada hifema ini. Hifema bahaya glaukoma, nanti bisa dinyatakan oleh Bu Dr. Yunani ya tentang hifema, bisa bahaya kebutaan. Hifema yang grade 3, grade 4 bisa menyebabkan tekanan mata yang tinggi dan menjadi glaukoma, bisa timbul kebutaan. Dan laserasi palpebra atau robek pada palpebra, dan bahaya suspek ruptur bulbi atau pecah bola mata. Jadi di titik akhir kadang-kadang benturannya sangat tajam atau trauma tembus yang bahaya itu bisa menimbulkan robek bulbi atau mata yang pecah atau ruptur bulbi. Ada untuk penentuan ocular trauma score. Dia untuk memprediksi apakah nanti prognosisnya itu baik atau enggak. Jadi pada tahap pertama dilihat visusnya. Ini kemudian ada skor-skornya. Visusnya berapa ini pada pemeriksaan awal, misalnya visus 20/20 sekitar ini diskor jadi plus ini 90. Dan dilihat ada luka perforasi atau luka tembus atau enggak, dilihat ada aplasia retina atau enggak, ada afren pupil defect atau reaksi pupil yang abnormal ada enggak, dan ruptur pupil ada enggak.
ada endoftalmitis atau infeksi pada vitreus atau enggak, ada nanah, darah, ada infeksi di bola mata enggak, ini skornya min, sehingga nanti dijumlah skor plus tambah skor min, kemudian dijumlah nanti jumlah poin kasarnya berapa, jadi ini prognosisnya nanti visusnya akan membaik seperti apa. Jadi ada namanya ocular trauma score untuk melihat prognosis nanti kira-kira bagus atau enggak hasilnya dari trauma itu setelah penanganan. Kemudian kita beralih ke yang segmen anterior. Tadi dikatakan bahwa trauma olahraga bisa mengenai seluruh bagian mata dari depan sampai ke belakang. Kalau dari depan di tulang-tulang mata, kemudian di palpebra, di konjungtiva, di kornea, di kamera okuli anterior, di iris pupil, di lensa sampai ke vitreus, ke retina, bisa semuanya terjadi dari depan sampai ke belakang. Jadi hati-hati tadi terhadap bahaya kebutaan, hal-hal apa yang bisa menimbulkan kebutaan, kita harus waspada, segera merujuk atau penanganan sementara biar tidak terjadi lebih lanjut ya, kebutaan yang lebih lanjut. Pada awal mungkin ditanyakan nama, umur, jenis kelamin, biasanya terjadi pada laki-laki ya, yang lebih mungkin bersifat agresif, pada laki-laki muda, keluhan utamanya mata merah atau mata kabur atau silau atau lihat kilatan, atau mungkin mata menjadi bengkak atau biru, hematom, dan ceritanya bagaimana ditanya, riwayat penyakitnya sekarang itu ditanya, kapan terjadinya, kena apa, dan sebagainya, kemudian riwayat penyakit dahulu pernah kena atau tidak, kebiasaan olahraganya mungkin apa, dan mungkin sudah diobati atau belum, kalau diobati apa, dan sebagainya. Atau kita di lapangan mungkin bisa langsung melihat, kemudian langsung bisa melakukan pemeriksaan mata. Yang paling awal dilihat tadi visusnya, karena dia untuk memprognosis nanti hasilnya bagus atau tidak. Visus, kalau tidak ada optotip Snellen mungkin bisa dengan jari-jari tangan. Kira-kira visusnya 1/60 atau 3/60 atau lebih dari 3/60 gitu. Kalau kita di lapangan nggak siap dengan Snellen, maka kita bisa menggunakan jari-jari tangan kita. Kemudian diperiksa segmen anterior mata. Kalau ada loop atau center bisa dilihat ini segmen anterior bagian mana yang mempunyai kelainan. Kalau tidak ada berarti kita langsung HP dikeluarkan, dinyalakan senternya. Jadi kalau di jalan, di tengah jalan atau di lapangan pas jadi tim anggota TBMM untuk olahraga pas milat atau kemudian pas ada bencana, langsung yang alat kita ya tangan kita sama HP kita. Tangan kita untuk melihat visus atau HP kita untuk melihat center, dilihat bagian apa yang bisa kita lihat. Tuh. Kemudian dari depan kita lihat bahwa bisa terjadi fraktur orbita, tulang-tulang orbitanya fraktur atau rusak ya. Ini edem, tandanya ini edem, ada bengkak, kemudian ada kemosis konjungtiva, dan untuk bergerak nyeri, hilang rasa pada pipi, kemudian hipotesi atau hilang rasa, atau matanya malah menonjol ke depan atau malah dia masuk ke belakang. Enophthalmos itu mata yang kelihatan jeglong atau mundur masuk ke belakang. Atau kemudian untuk melihat ke atas sulit. Nah, itu mungkin ada otot-otot mata yang terjepit, misalnya musculus rectus inferior terjepit, ya untuk melirik ke atas menjadi sulit. Kemudian kita saran foto CT scan, nah terlihat bahwa terdapat fraktur atau patah tulang orbita di bagian bawah. Ini ciri-cirinya nanti, atau sudah tidak simetris, misalnya di lapangan basket terlihat matanya terbentur oleh siku tangan orang lain atau lawannya. Kadang-kadang itu sengaja, kadang-kadang tidak sengaja. Jadi hati-hati, tidak usah terlalu berlebihan kalau berolahraga ya. Kadang karena lawan emosi itu malah sengaja itu. Siku tangan dimasukkan ke bahu, ke dada, ke perut, ke mata. Nah, ini kalau ke mata bisa terjadi ini. Atau pada petinju bisa terjadi fraktur orbita karena memang dia sasarannya muka, sehingga tangan langsung memukul ke bagian muka terutama mata. Ini bisa terjadi fraktur orbita. Tandanya seperti ini, kemudian kita sarankan mungkin langsung dirujuk nanti mungkin hasilnya seperti ini. Kemudian udem palpebra, di daerah palpebra bisa terjadi bengkak saja. Pemain sepak bola misalnya, ini kena pas ambil bola mungkin kena tendangan lawan atau kena siku lawan dan sebagainya, bisa terjadi bengkak pada palpebra. Atau hematom petinju ini. Petinju, hati-hati ini pada petinju bisa terjadi bengkak di mata. Ini sebetulnya sebaiknya tetap dibuka bagian dalam, dibuka bagian korneanya,
bagaimana konjungtiva, kornea, COA, iris pupil tetap dibuka. Cuman kadang-kadang di awal kita karena bengkak ini tidak bisa dibuka, tunggu sampai bengkaknya reda 2-3 hari, kemudian baru kita lihat bagian dalamnya. Ini juga dengan TIO tidak kelihatan karena dengan kondisi bengkak ini kadang kalau kita tidak bisa buka ya jangan dipaksa untuk buka, kita tunggu reda dulu. Atau kadang-kadang bisa dibantu dengan alat pembuka palpebra. Kalau di poli ada alat pembuka palpebra dibuka. Kadang-kadang seperti ini dalamnya bagus, tidak ada kelainan. Tapi kadang-kadang dalamnya ada sesuatu, ada kelainan juga. Jadi tidak mesti. Sebenarnya Allah sudah melindungi mata kita dengan beberapa struktur. Misalnya dengan tulang-tulang orbita ini sudah melindungi bahwa nanti kalau kena tonjokan atau kena bola yang besar, lebih besar dari mata itu terbentur dulu oleh tulang-tulang, sudah dilindungi sama Allah. Kemudian dilindungi oleh tulang-tulang lemak sehingga di benturan itu mata tidak langsung kena mata tapi kena lemak-lemaknya dulu. Dilindungi juga oleh Allah bahwa bentuk saraf optik itu bentuknya S, bentuknya sehingga bisa mentul atau bisa mulur sehingga saraf optik tidak gampang putus. Avulsi nervus opticus itu tidak gampang putus karena dia bentuknya S kayak sirkuler ya, sehingga tidak langsung mentul gitu. Sebenarnya Allah sudah melindungi mata kita dengan berbagai sistem, tapi kadang-kadang terjadi juga kelainan-kelainan di mata. Pada bengkak-bengkak seperti ini kadang-kadang ya dibantu dengan kompres dingin dulu untuk mengurangi nyeri, kemudian mengurangi bengkak lebih lanjut, baru itu kemudian dikompres hangat untuk mengurangi ini. Dan dibuka kelopak matanya. Ada lagi nih contoh yang pemain basket tadi ya, laserasi palpebra atau robek. Biasanya terjadi pada pemain-pemain basket yang profesional atau sering main basket, dilihat kadang-kadang di alis ini, di alis atau di bawah alis kadang-kadang ada luka robek. Sering itu terjadi. Ini karena benturan bolanya mungkin atau benturan tadi tangan, siku dan sebagainya sampai berdarah-berdarah. Ini pada awal tetap dikompres dingin dulu ya, kompres dingin. Kemudian setelah dikompres dingin ditutup, disalep mungkin ditutup. Kemudian kalau lukanya robeknya hanya tipis, kemudian bentuknya lurus, kadang-kadang menutup sendiri. Tapi kadang-kadang kalau dalam, luas, bentuknya tidak teratur, perlu indikasi rujuk kemudian dengan repair palpebra. Yang bagian konjungtiva, tadi yang bagian depan, dan bagian konjungtiva, ada ini merah subkonjungtiva bleeding di bagian mata, di bagian konjungtiva ada kemerahan, bagian semuanya ini tidak bahaya. Biasanya kena benturan tumpul bisa menyebabkan ini. Misalnya tendangan bola tadi, tendangan pas kita jadi kiper sudah megang bolanya, tapi kemudian kena tetap ditendang lawan, kadang-kadang bentur mata dan timbul pendarahan di subkonjungtiva. Ini tidak bahaya, prosesnya biasanya baik. Dan ada lagi benda asing konjungtiva, misalnya pemain bola bisa atau pemain yang sepeda itu tidak pakai pelindung mata, ada debu-debu atau pasir-pasir yang masuk di konjungtiva. Kalau ini dilihat ada rasa ganjel, kemerahan, dibuka ada benda asing di konjungtiva, kemudian ini boleh diambil. Kompetensi dokter umum kalau benda asing di konjungtiva ini boleh diambil. Kalau benda asing di kornea tidak boleh, tapi kalau benda asing di konjungtiva boleh. Terapinya kalau yang ini ya ditetes anti nyeri atau pantukain, kemudian diambil kalau dia tidak menancap dengan cotton bud saja bisa, dengan cotton bud diberi salep diambil. Kalau misalnya tidak bisa, dia diambil dengan pinset kecil, boleh pinset apapun nanti diambil. Ya ini kompetensi dokter umum ya. Kemudian yang ketiga di konjungtiva bisa terjadi juga robekan konjungtiva atau laserasi konjungtiva. Ini di bagian sini daerah putih ini sebenarnya ada sklera yang di atasnya ditutupi oleh selaput konjungtiva yang tipis seperti kulit ari dari salak. Kalau dia robeknya konjungtiva saja, biasanya disalep ditutup nanti konjungtiva menutup sendiri. Tapi hati-hati harus dicek bahwa ini benar-benar yang robek ini konjungtiva saja atau sklera di bagian bawahnya juga robek. Ya, itu kemudian skleranya itu robeknya robek parsial atau robek yang tembus sampai ke dalam. Kalau ada robekan di sklera perlu di repair sklera dengan benang jahit yang tebal. Dan kalau sampai tembus biasanya ada bahaya infeksi masuk ke dalam, ada bahaya endophthalmitis, dan pendarahan di vitreus dan sebagainya. Jadi dilihat benar-benar. Tanda-tanda kalau dia terembus biasanya TO-nya turun atau gembos. TO dipegang bagian palpebra dan di tekanan bola mata kok dia agak gembos, itu berarti hati-hati tidak hanya laserasi konjungtiva tapi dia sampai sklera.
Ini ya kalau laserasi konjungtiva biasanya ditutup, kemudian disalep, nanti sembuh sendiri. Tapi kalau sampai sklera berarti indikasi rujuk. Kemudian yang di bagian kornea, tadi yang pancing tadi, ini mata kail pancing. Tadi padahal pancing dikatakan moderate risk, yang risiko sedang ya. Padahal sebenarnya kalau sudah menancap seperti ini menjadi risiko sangat berat, bukan hanya berat. Karena nancap, tidak biasa diapa-apakan, misalnya ditarik nanti juga ngembos, mungkin langsung ditutup saja, langsung dirujuk. Ini kebutaan prognosisnya sangat buruk, nanti harus perlu repair kornea, harus dengan dokter spesialis ya. Dan kornea itu merupakan media refrakta, sehingga ini angka kebutaannya menjadi lebih tinggi. Kebutaan di Indonesia yang pertama penyebabnya katarak, kemudian yang kedua glaukoma, yang ketiga kelainan kornea, dan keempat retinopati diabetik, retinopati hipertensi, dan yang kelima dan kelainan-kelainan refraksi. Ya, ini termasuk salah satu penyebab kebutaan yang kedua, kelainan di kornea. Ini hati-hati, mata pancing bisa nancap, jangan gojekan kalau pancing ya. Walaupun tidak berbenturan, tapi pancingnya itu bisa nancap sampai ke kornea. Kemudian yang tadi swimming atau berenang. Ya, berenang dikatakan tadi tidak risikonya sedang atau rendah. Padahal sebenarnya dia ada model konjungtivitis atau keratitis yang namanya keratitis akatamuba, dia bisa menyebabkan kelainan di kornea juga. Ini akatamuba ini suka hidup di air-air, sehingga yang sering terkena yaitu orang olahraga yang di air, olahraga berenang, kemudian polo air dan sebagainya, ini bisa menimbulkan keratitis yang bisa menjadi leleh kornea, kebutaan bahaya. Kemudian erosi kornea dan laserasi kornea biasanya ini pada ya kena goresan tadi, kuku, tangan, atau goresan bisa menyebabkan erosi atau kelainan kornea. Paling bahaya dari yang tadi palpebra, konjungtiva, dan kornea, ini yang paling menimbulkan bahaya kebutaan yang mengenai kornea, karena kornea merupakan media refrakta yang pertama. Yang kedua, dia memang secara data itu kelainan di kornea menjadi penyebab kebutaan yang ketiga setelah katarak dan glaukoma. Ya, itu dulu mungkin yang kami sampaikan. Dilanjutkan Dr. Yunani untuk tentang masuk ke belakang lagi ya, kamera ocular anterior, hifema, dan mungkin katarak traumatika. Terima kasih. Terima kasih Dr. Meida. Monggo langsung saja kepada Dr. Yunani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan ini saya akan membahas tentang hifema dan katarak traumatika. Sebentar. Ya. Jadi yang pertama adalah hifema, ya. Hifema merupakan kondisi jadi ada darah ya di bilik mata depan ya, di kamera okuli anterior kalau kita biasa menyebut ya, yaitu di antara kornea dan iris ya. Jadi di bagian depan di belakang kornea. Nah, darah itu dapat menutupi sebagian atau malah full di situ menutup semua. Jadi pupilnya tertutup. Jadi biasanya penderita mengeluh sama sekali tidak bisa melihat. Nah, ini biasanya terjadi karena trauma ya, terutama kalau kita olahraga yang sering mengakibatkan hifema adalah olahraga badminton ya. Jadi kalau kita main badminton kemudian cemes-cemesan ya. Nah, terus akhirnya kena mata ya. Nah, ini berbahaya. Jadi bisa mengakibatkan hifema itu tadi, perdarahan di dalam bilik mata depan ya. Kemudian selain itu bisa juga ini boxing. Nah, boxing itu juga bisa terjadi ya. Nah, tapi biasanya kalau boxing ini jarang kalau di Jogja utama. Jadi mungkin yang sering mengalami itu yang tadi ya, yang
olahraga badminton tadi. Nah, kalau secara anatomi ada di mana hifema itu? Mari kita tunjukkan. Jadi ada di sini di bilik mata depan, ya. Jadi ini adalah kornea mata, ini pupil, ini iris, ya. Jadi pupil itu saya mengingatkan anatomi mata kembali bahwa pupil itu ini dikelilingi oleh iris, ya, melingkar. Nah, hifema ada di depan iris dan di belakang kornea. Ya. Nah, klasifikasinya pun ada berbagai macam, ya. Jadi kita ada menyebut mikrohifema. Jadi mikrohifema itu kalau hanya titik-titik saja, ada perdarahan di depan sini, kecil-kecil titik-titik. Nah, kalau sudah perdarahannya sepertiga, kita klasifikasikan grade ke dalam grade 1. Kemudian kalau dia sudah separuh, sepertiga sampai separuh, ya, volumenya itu masuk ke dalam grade 2. Kemudian kalau sudah lebih daripada separuh, ya, separuh sampai 3/4 segini, ya, kita sudah masukkan ke grade 3, dan kalau sudah penuh semua, menutupi pupil dan sampai penuh sampai atas ini, kita masukkan ke dalam grade 4, ya. Otomatis keluhannya visusnya turun, ya. Jadi terutama untuk grade yang paling berat itu adalah grade 4, ya. Grade 4 itu visusnya biasanya sudah sampai 1/300 sampai 1/4 hingga gitu. Jadi kalau 1/4 hingga kita ya tinggal nyenter pakai pemeriksaan senter itu baru bisa melihat adanya cahaya, ya. Kemudian fotofobi silau, ya, karena ini kan membiaskan cahaya. Kemudian nyeri biasanya, karena biasanya di sekitar kornea sini juga terjadi peradangan, inflamasi sehingga nyeri. Kemudian refleks cahayanya juga tidak baik, ya. Nah, untuk pemeriksaan seperti biasa, kita lakukan anamnesis, biasanya memang ada riwayat trauma, kemudian visus, ya. Visus tadi sudah dipaparkan Dr. Meda sebelumnya, kemudian diperiksa dengan slit lamp atau bisa pakai senter dan loop, tadi ada gambarnya juga, ya. Kemudian optalmoskop kita periksa untuk melihat segmen posterior mata, tapi kalau misalnya dia sudah melewati pupil, ya tidak bisa kita periksa, ya. Untuk itu kita memerlukan USG mata untuk melihat kondisi mata di bagian belakangnya, ya. Apakah ada ablasio retina, apakah ada perdarahan sampai di belakang, mungkin ada perdarahan vitreus dan sebagainya, ya. Kemudian tonometri, ya. Tonometri ini wajib supaya kita bisa mengetahui tekanan bola mata penderita, ya. Jadi ini adalah gambar slit lamp untuk mengetahui memeriksa segmen anterior mata. Kemudian ini adalah pemeriksaan tonometri untuk memeriksa tekanan bola mata penderita, ya. Kemudian hati-hati apabila pada pemeriksaan tekanan intraokuler ini terjadi peningkatan, ya. Jadi kalau misalnya terjadi peningkatan bisa terjadi glaukoma, ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa terjadi? Jadi pada biasanya minggu pertama, hari kelima itu terus sudah membaik. Kemudian rebleeding, ya, rebleeding. Jadi perdarahan ulang bisa terjadi, ya, pada hari kelima, hari ketujuh itu biasanya terjadi kembali, ya. Jadi kalau misalnya ada pasien seperti ini, jangan
jangan bergerak dulu ya. Jadi disuruh stay dulu, jangan terlalu banyak gerak. Jadi memang biasanya kita anjurkan untuk bed rest ya. Kemudian bisa juga terjadi sinekia posterior ya, karena terjadi perlengketan oleh karena darah yang mengental tadi. Kemudian sinekia anterior pun juga bisa. Jadi sinekia posterior itu adalah perlengketan antara iris dan lensa ya, sehingga nanti bisa timbul komplikasi katarak juga ya. Kemudian sinekia anterior ini adalah perlengketan antara iris dan kornea ya, jadi di depan. Nah, ini bisa terjadi glaukoma juga. Kemudian komplikasi yang bisa terjadi lagi adalah corneal blood staining ya. Jadi darahnya itu mengental tapi nempel di kornea. Nah, ini bisa sampai berbulan-bulan bahkan tahunan ya. Jadi menutupi pandangan, kemudian glaukom late onset pun juga bisa terjadi. Jadi karena biasanya debris-debris darah itu nempel di trabeculum meshwork, tempat keluarnya humor aqueous, sehingga tekanan bola mata meningkat ya. Nah, kalau terjadi tekanan intraokuler yang tidak diturunkan ya dalam waktu lama, bisa terjadi atrofi optik ya. Nah, penanganannya bagaimana? Penanganannya bisa rawat inap, bisa rawat jalan, bisa, asal pasien kooperatif ya. Jadi dia mau, kalau misalnya dia rawat jalan, kita harapkan dia ada yang nunggu dan tertib ya. Jadi tirah baring dengan kepala agak dinaikkan. Jadi biasanya kita 2 bantal ya untuk bertujuan supaya darahnya itu mengendap ya. Kemudian lindungi bola mata dengan memakai penutup atau kacamata ya. Kemudian apabila pada anamnesis kita tanya dia mengkonsumsi obat-obatan seperti aspirin atau NSAID, kita sarankan untuk di stop ya, supaya tidak terjadi rebleeding. Kemudian kita beri tetes steroid, sikloplegik supaya tidak lengket-lengket pada uvea. Kemudian diberikan obat penurun tekanan bola mata, terutama jika TIO-nya meningkat ya. Jadi adik-adik kalau misalnya ada pasien seperti ini, simptomatisnya dilihat ya. Dilihat apakah dia ada nyeri kasih obat anti nyeri boleh. Kemudian diperiksa bisa dengan palpasi ya, kita periksa dengan palpasi ya, tekanan bola matanya. Kalau misalnya naik, biasanya kalau di TPMM ada enggak ya obat penurun tekanan bola mata? Kalau enggak ada ya nanti kalau sudah dirujuk baru kita berikan ya. Kemudian tindakan parasintesis itu biasanya kita lakukan jika perlu. Misalnya jika tekanan bola mata meningkat tidak mau turun-turun, kemudian grade-nya 4 ya, hifemanya tidak mau masih tetap full terus sehingga menekan bola mata terus sehingga berisiko untuk terjadi atrofi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke katarak traumatika. Jadi secara garis besar katarak itu adalah merupakan kekeruhan lensa ya yang dapat menyebabkan kebutaan. Jadi ini adalah lensa mata. Ya. Ini adalah iris, ini kornea. Ya, ini hifema yang tadi ada di sini ya. Jadi lensa adalah di dalamnya, sebelah dalamnya iris ya.
Ini adalah lensa yang normal, yang bening. Nah, ini lensa yang keruh karena ada katarak. Ya, seperti tadi sudah diungkapkan Dr. Meda juga bahwa katarak merupakan penyebab kebutaan utama ya di Indonesia sebanyak 77,7%. Selanjutnya penyakit yang lain ya. Nah, ini bisa diakibatkan oleh terganggunya mekanisme kontrol keseimbangan air dan elektrolit ya. Jadi terjadi perubahan biokimiawi lensa. Nah, jenis-jenisnya pun macam-macam ya, dan kita untuk kali ini akan membicarakan tentang katarak traumatika, yaitu katarak yang timbul sebagai akibat dari cedera atau trauma ya. Baik itu langsung maupun tidak langsung pada mata, bisa terjadi segera ataupun bertahun-tahun kemudian setelah trauma. Nah, ini adalah gambaran trauma yang mengakibatkan katarak. Jadi pada belang trauma atau trauma tumpul ya, mungkin karena itu tadi benturan ya, tonjokan atau mungkin olahraga tinju ya. Ini terjadi perlengketan antara iris ya, iris ini lengket pada lensa. Nah, setelah dilakukan pengobatan dengan tetes mata sikloplegik, irisnya akan melebar atau mengalami midriasis ya. Ini sudah perlengketannya sudah kita lepas ya, irisnya, sehingga timbul bekas di sini ya, bekas iris nempel itu tadi ya. Ini berisiko untuk terjadi katarak. Nah, ini katarak stellata, jadi ini khas untuk gambaran katarak traumatika. Nah, ini katarak yang disertai dengan dislokasi lensa ya. Jadi kita ketahui bahwa lensa itu digantung oleh zonula zonii ya. Zonula zonii itu adalah penggantung lensa. Jadi ini harusnya digantung 360 derajat ya lensanya. Tapi di bagian superior ini sudah lepas ya. Jadi terus melorot ke sini lensanya sehingga terjadi dislokasi lensa. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini kelihatan robek juga. Jadi ruptur kapsulnya juga ruptur ya. Nah, ini satu lagi ini kelihatan ada zonula zonii-nya juga lepas. Jadi ini ada kataraknya juga ya. Oke. Nah, pemeriksaan masih tetap sama. Jadi anamnesis harus kita lakukan, visus wajib ya, slit lamp atau center dan loop ya. Kalau di lapangan ya bisa monggo pakai HP juga bisa ya. Optalmoskop kalau kita di rumah sakit harus kita lakukan, tonometri juga ya. Nah, kalau untuk di lapangan bisa dengan tonometri diganti dengan pemeriksaan palpasi ya. Nah, pengobatannya bagaimana? Pengobatannya ya bedah ya, dengan mengambil lensa ya. Nah, ini bisa kita lakukan segera atau nanti menunggu ya. Jadi kalau dia baru tampak setelah beberapa bulan atau beberapa tahun ya ditunggu. Kalau misalnya dia tidak mengganggu enggak masalah ya. Tapi kalau sudah terdapat komplikasi ya segera kita lakukan pengambilan lensa ya. Ya.
Oke. Dan prognosisnya bagaimana? Prognosisnya ya tergantung luas dan kerusakan akibat trauma tersebut ya. Kalau misalnya sampai robek bukan cuman zonula zonii-nya saja penggantungnya, tapi sampai irisnya juga robek, ya harus langsung dilakukan penanganan. Apalagi kalau traumanya trauma tembus, ya dari kornea tembus ke dalam sampai iris, tembus lagi ke dalam sampai lensa, apalagi tembus ke dalam lagi sampai ke retina, nah itu operasi besar biasanya ya. Operasi besar dari depan sampai ke belakang ya. Jadi prognosisnya tergantung luas dan kerusakan akibat trauma tersebut. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Yunani atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut kepada Dr. Ahmad Ikhliluddin. Ya, baik. Monggo, saya persilakan. Baik, saya share screen dulu ya, Dr. Ika. Ya, ya. Ya, sudah tampak di layar? Oke, sudah ada. Oke, baik. Mungkin di slideshow, Dokter. Baik. Ya, baik. Ya, Terima kasih. sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat malam. wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Ika, Dr. Meda, Dr. Yunani, dalam kesempatan hari dan juga ada di TPM Alert semua ya. Jam 8 lewat 10 menit, ya mudah-mudahan belum pada ngantuk, makanya saya cepatan aja ya, nggak usah kelamaan ya. Baik. Ya, di sini saya akan menyambung pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Meda dan Dr. Yunani tadi untuk bagian segmen posterior mata. Ya. Apakah sudah berganti slide ini? Ya, sudah ada. Slide ya, slide Sudah. 2. Ya. Baik, jadi semua proses yang berkaitan dengan penurunan penglihatan itu, semua proses trauma yang berkaitan dengan penurunan penglihatan itu masuk dalam kegawat daruratan mata. Jadi adik-adik secara umum nanti memang harus memahami, harus waspada, harus sensitif ya. Kalau ada kejadian trauma, kok visusnya turun, ya segera pikirkan bahwa ini kejadian gawat darurat, di mana kalau tidak tertangani dengan tepat akan mengancam fungsi penglihatan atau rentan terjadi kebutaan. Nah, dalam kaitannya dengan olahraga, seperti yang sudah disampaikan tadi, berbagai macam jenis olahraga bisa memicu terjadinya trauma pada mata, yang pada akhirnya bisa berakibat menyebabkan penurunan penglihatan, atau bahkan sampai ke kebutaan. Ini bisa berkaitan dengan jenis traumanya berupa trauma tumpul, jadi trauma tumpul itu tidak sampai menyebabkan robekan di dinding bola mata, maupun trauma tembus. Trauma tembus, ya trauma yang sampai merobek dinding bola mata yang menembus ke dalam mata. Oke. Untuk segmen posterior yang akan kita diskusikan di sini sebenarnya cukup banyak ya, tapi setidaknya yang penting-pentingnya itu kalau segmen posterior adik-adik ketahui adalah bagian mata di belakang lensa mata kita ya. Itu terdiri dari vitreous humor nggih, di cavum vitreous ya. Kemudian ada selapis sel saraf di belakang yang menempel dengan dinding belakang bola mata kita, disebut dengan retina. Dan juga semua serabut saraf retina akan berkumpul menjadi satu, bermuara di papilla nervus opticus. Nah, kemudian berlanjut menjadi nervus opticus yang kemudian akan diteruskan sampai jaris penglihatan, sampai di pusat penglihatan kita di lobus occipitalis di
daerah belakang dari otak, ya. Nah, untuk vitreous itu sebagian besar trauma itu akan mencetuskan terjadinya vitreous hemorrhage. Kalau ada kelainan di vitreous itu sangat rentan terjadi vitreous hemorrhage. Serupa sebenarnya dengan yang disampaikan Dr. Yunani tadi. Kalau ini menyampaikan tentang hifema itu darah di bilik mata depan atau di kamera okular anterior. Kalau vitreous itu darah ada di cavum vitreous, di cairan vitreous kita. Kemudian ada, kalau di retina yang akan saya bahas di sini adalah mengenai komosio retina atau disebut juga dengan Berins edem. Kemudian juga ada kejadian namanya ablasio retina rheumatogene. Kalau di nervus opticus secara umum ya kita kenal namanya traumatic optic neuropathy. Apakah ini saja efek trauma di segmen posterior? Ya tidak juga ya, masih banyak yang lain. Tapi setidaknya yang adik-adik perlu kenal minimal adalah yang seperti akan kita bahas berikutnya. Ya, untuk bagian vitreous hemorrhage itu ya, nanti ada gambarnya juga adik ya. Itu dapat terjadi pada mekanismenya baik berupa blunt trauma maupun trauma tembus ya. Apakah trauma yang tidak menembus mata itu bisa menyebabkan perdarahan di vitreous? Bisa ya. Jadi ada mekanisme namanya coping dan counter cope ya. Jadi force, jadi daya benturan yang sangat hebat itu meskipun tidak menusuk di dalam mata tapi dia menyebabkan goncangan terutama pada struktur pembuluh darah sehingga akibatnya menjadi robek ya. Tentu saja karena kita ketahui bahwa vitreous itu adalah termasuk dalam media refrakta ya. Jadi kita bisa melihat itu karena bayangan benda atau cahaya itu masuk melalui vitreous juga salah satunya. Maka ketika vitreous itu terisi darah, padahal adik-adik tahu darah itu gelap ya, merah, kental gitu ya. Ya pasti visus pasien atau penglihatan pasien akan turun secara mendadak gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok bisa terjadi itu? Ya seperti sudah saya sampaikan tadi, karena ada pecahnya pembuluh darah retina. Kemudian karena pecah, darah akan mengisi di dalam cavum vitreous. Nah, melihat dari volume vitreusnya ya, kalau volumenya minimal ya, itu nanti pada akhirnya dia lama-kelamaan memang akan direabsorpsi oleh vitreous itu sendiri, darahnya, sehingga vitreous bisa menjadi bening kembali. Hanya saja biasanya akan meninggalkan serabut-serabut fibrosis di vitreous yang itu nanti rentan juga bisa menyebabkan tarikan-tarikan di vitreous itu sendiri, gitu ya. Tapi kalau vitreous hemorrhage-nya volumenya besar, ya, jadi terlalu masif darahnya mengisi dalam bola mata, maka mungkin kalau kita hanya mengandalkan kemampuan vitreous untuk menyerap darah itu sendiri ya kurang mampu ya, sehingga membutuhkan pembedahan biasanya, vitrektomi, dibersihkan vitreusnya, disedot vitreusnya untuk penanganan. Tujuan inti apa, tujuan akhir apa? Ya tentu saja untuk memperbaiki penglihatan pada pasien. Nah seperti ini adalah gambarannya ya. Jadi yang di sisi sebelah kiri ini adik-adik lihat darahnya kental sekali ya. Kalau retina yang normal harusnya kan berwarna orange, berwarna seperti kulit jeruk gitu ya. Tapi di sini terlibat gumpalan darah luas sekali dan ini mengisi ke dalam vitreous. Dan adik-adik ingat juga ya, mungkin ini sudah banyak yang melewati blok sensori ya. Di retina kita punya pusat penglihatan namanya di area makula ya, fovea centralis. Nah di sini mana fovea centralisnya nggak nampak, ketutupan darah dari vitreous ini sendiri. Maka sudah dipastikan bahwa visusnya ya pasti turun. Bahkan kalau darahnya stabil ini ya bisa jadi visusnya turun sampai ke 1/60 bahkan 1/300 ya. Kalau melihat volume darah yang tebal sekali. Kalau yang bawah ini lebih masif lagi ya. Ini terjadi karena kalau dari buku yang saya ambil gambarnya ini dijelaskan bahwa ini terjadi karena trauma tembus ya. Jadi gunshot, tembakan peluru. Tembakan peluru menembus mata sehingga terus mengoyak, kemungkinan pelurunya tidak berhenti di dalam bola mata saja tapi tembus sampai ke intrakranial ya. Nah, itu makanya yang harus hati-hati juga ya. Makanya adik-adik kalau pilih olahraga atau pilih hobi ya kalau bisa yang aman-aman aja. Olahraga paling aman apa ya? Catur itu aja mungkin paling enak ya dia gitu. Kalau yang lain-lain yang kira-kira berisiko ya dihindari. Karena ada juga kasus saya ini olahraga menembak, hobi menembak gitu. Kadang-kadang misalnya hobi berburu. Nah, pernah dapat kasus berburu
hewan gitu ya, atau burung gitu ya di hutan, dia merasa pelurunya nggak keluar, diintip. Ketika diintip ternyata dipukul-pukulkan gini meletus pelurunya. Timbalnya peluru itu tembus sampai ke ke intrakranial. Ya tentu saja ini sangat-sangat berisiko. Pokoknya ya kalaupun memang menggeluti suatu olahraga, seperti disampaikan di awal tadi, harus pahami risiko-risikonya dan bagaimana mekanisme atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencegah supaya tidak muncul risikonya. Ya. Kemudian untuk bagian retina, ya, yang bisa terjadi begitu terjadi benturan, ya, misalnya olahraga-olahraga yang rentan benturan di mata, seperti tadi disampaikan Dr. Inani, bulu tangkis atau badminton itu sering sekali ya, mencoba untuk menangkap smash dari lawan, dia di depan net ternyata gerakan raket belum sampai, koknya udah sampai duluan. Nah, jadi langsung membentur di mata. Ya, satu. Kalau enggak, tenis juga bisa. Apalagi bola tenis itu kencang sekali kalau sedang dalam kondisi yang dipukul dengan kencang ya. Yang lainnya, jadi hampir semua olahraga yang kira-kira menggunakan bola ya, jadi sepak bola, bola basket pun juga sangat rentan ya, menyebabkan benturan di area wajah, terutama nanti berisikonya terhadap ke daerah mata ya. Di sini memang kalau di retina nanti sesaat setelah terjadi benturan itu sangat rentan, yang bisa menurunkan penglihatan itu adalah namanya komosio retina. Secara umum kita kenal komosio itu adalah suatu benturan hebat yang dia tidak tajam, tidak menembus, tapi force-nya atau daya benturan itu yang menyebabkan goncangan, sehingga terus menyebabkan disrupsi atau gangguan struktur jaringan yang di dalam bola mata itu sendiri. Nah, komosio retina itu terjadi kepucatan di area retina, tapi sifatnya ini transien atau sementara, dipicu oleh goncangan hebat yang mendisrupsi struktur fotoreseptor. Biasanya terjadi dalam 24 jam pertama pasca trauma, tapi bersyukurnya adalah kepucatan ini bisa berangsur pulih gambaran retina normal seiring dengan waktu ya. Biasanya di dalam 3 hari sampai seminggu biasanya sudah mulai terjadi stabilisasi di fotoreseptor retina kembali. Tajam penglihatan pasien pada awalnya turun ya, dan berangsur pulih seiring perbaikan pada struktur fotoreseptornya. Nah, benturan yang terlalu keras ya, itu tidak hanya menyebabkan udem di retina saja, tapi bisa sampai mengoyak makula. Ya, makula itu adalah daerah pusat penglihatan kita. Nah, kalau sampai terjadi robekan di makula, nah itu yang menyebabkan prognosis visualnya atau proses penglihatan jadi kurang baik ya. Kalau baru sekadar komosio retina atau benturan di retina itu masih cukup bagus, insya Allah dia bisa recovery. Ya. Nah ini retina yang tadinya harusnya itu berwarna oranye, ya, jadi tersuplai darah dengan bagus, dia menjadi pucat warnanya. Nah di sini di gambar sebelah kiri tampak retinanya pucat, kemudian tapi tidak seluruh bagian retina ya. Nah, tapi kepucatan ini nanti akan juga berangsur pulih. Nah, kalau yang di gambar satunya ini, adik-adik bisa lihat di bagian tengah sini, retina tampak pucat, dan kalau diperhatikan lagi di daerah makula tampak ada lubang, jadi ada bulatan di tengah, ya, yang itu menggambarkan kondisi macular hole. Jadi terjadi robekan di makula. Nah, kalau makula terjadi robekan akibat dari trauma, memang konsekuensinya ya memang harus operasi ya untuk menutup kembali lubang yang ada di makula, karena kita tahu bahwa makula itu adalah pusat, betul-betul kita bisa melihat sampai ke 6/6 kalau daerah makula kita sehat. Baik, nah kemudian kalau ternyata benturannya lebih hebat lagi ya, apalagi ini dipicu oleh pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki miopia tinggi, ya minus tinggi di atas -6, sehingga menyebabkan beberapa daerah retina itu mengalami penipisan, terkena benturan hebat, maka bisa terjadi robekan retina akibat benturan yang cukup keras. Ya, ketika retina itu robek, maka vitreous yang kira-kira 90% komposisi vitreous itu adalah cairan ya, air, maka vitreous akan mengisi ruangan robek itu di
menyelinap di bawah retina, mengisi di bagian subretina, sehingga akibatnya apa? Ya retina jadi terlepas dari perlekatannya dengan koroid. Ya sebenarnya kita kenal bahwa ablasi retina itu ada 3 macam ya. Ada tipe regmatogen atau robekan, ada tipe yang eksudativa atau ada eksudasi cairan di subretina, ada tipe yang traksional atau tipe tarikan. Kalau pada trauma ya itu sangat rentan, yang berkaitan dengan trauma itu adalah kejadian yang robekan. Kita ingat-ingat lagi ketika belajar di prof sensori bahwa kalau yang eksudativa itu biasanya berkaitan dengan infeksi atau inflamasi koroid ya. Kalau yang tipe tarikan itu biasanya berkaitan dengan diabetes mellitus gitu ya. Nah, kemudian ketika retina itu sudah terlepas dari perlekatannya dengan koroid, ya kita sebut sebagai ablasio retina. Ketika terjadi ablasio, ya pasti visus atau tajam penglihatan menurun secara signifikan. Pasien seringkali mengeluhkan pandangannya seperti tertutup tirai sebagian ya. Karena kan retinanya terurai, jadi tidak nempel dengan dinding belakang bola mata. Nah, benturan yang terlalu keras juga bisa menyebabkan robekan di makula juga. Jadi selain ablasi retina juga bisa terjadi makular hole juga, sama seperti yang kejadian yang tadi. Ya. Nah, pada kasus ini, kalau memang terjadi ablasi retina, ya jalan keluarnya atau penanganannya dengan operasi. Melihat dari bagaimana atau di mana lokasi robekannya. Bisa dilakukan operasi dengan scleral buckle atau dipasang sabuk di sklera, maupun dengan vitrektomi, sesuai dengan posisi robekan retinanya. Nah, ini contoh gambaran kalau ablasi retina ya, tipe robekan ya. Di gambar sebelah kiri kita bisa melihat ya, retinanya robek besar sekali. Ini giant tear ya, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini terus nanti vitreous yang masuk di bawah retina ini disedot dulu ya, disedot dulu sehingga tidak ada lagi subretinal fluid ya, tidak ada lagi cairan subretina. Nah, setelah cairannya di bawah vitreous retina tadi, vitreousnya sudah bisa keluar semua, baru daerah sini biasanya dilakukan laser, yang daerah yang robek ini ditutup dengan laser supaya tidak robek lagi. Nah, ini kita bisa tahu ada ablasi retina dari mana? Nah, karena kalau dari pemeriksaan oftalmoskop ya itu bisa kelihatan ya, tapi secara umum siapa tahu kondisi media refraktannya keruh, mungkin karena benturan atau terisi darah ya. Nah, kita bisa ketahui dari USG mata. Nah, ini yang gambar sebelah kanan adalah gambar USG mata ya. Yang ada di belakang ini tidak nempel, ini adalah retina yang terlepas jadi ya. Nah, ini adalah gambaran USG mata terjadi ablasi retina itu seperti ini. Jadi harusnya yang putih, garis putih ini dia menempel ke belakang. Ini adalah retinanya. Tapi karena dia terlepas terjadi ablasio, maka dia akan terurai seperti ini, tidak nempel pada dinding belakang bola mata. Ya, kemudian kita bicara tentang nervus opticus. Ya, pada nervus opticus, trauma bisa mencetuskan terjadi namanya adalah traumatic optic neuropathy atau disebut dengan TON ya biasanya. Nah, ini adalah cedera nervus opticus akibat 2 proses ya, bisa karena benturan maupun kompresi atau jepitan. Ya, nah, kita perlu ingat bahwa nervus opticus itu berjalan dari dinding belakang bola mata melewati kanalis opticus ya di tulang orbita itu, dia melewati lubang kecil di tulang bagian belakang itu ada lubang kecil. Nah, kalau misalnya di situ ada penyempitan lubangnya karena ada perdarahan dan segala macam, ya tentu saja nervus opticus bisa mengalami kompresi atau jepitan. Kalau kita mengalami kompresi, maka suplai darah, suplai oksigen tidak optimal, ya terjadi penurunan fungsi dari nervus opticus itu sendiri. Ya. Gejala klinisnya, visus pasti turun. Ya. Visus pasti turun karena nervus opticus itu sendiri berfungsi untuk meneruskan sensor cahaya dalam proses penglihatan sampai dengan ke lobus occipitalis. Kemudian bisa terjadi defek lapang pandang, jadi penglihatan tidak utuh, tidak luas. Kemudian bisa terjadi juga RAPD atau Relative Apparent Pupillary Defect. Jadi normalnya pupil yang kita senteri dengan cahaya itu akan mengalami refleks pupil direct. Pupil akan langsung mengalami miosis atau mengecil. Tapi pada pupil pasien-pasien yang mengalami trauma atau gangguan di nervus opticus, ketika disenter dia malah melebar. Nah, sehingga itu disebut sebagai ada gangguan aferen pada pupil yang relatif. Kenapa relatif? Karena hanya aferennya saja yang terganggu, tapi efrennya atau refleks indirectnya tetap berjalan bagus.
Nah, pada ton ini sendiri kita perlu evaluasi dari CT scan kepalanya. Kita lihat struktur di sekitar bola mata, apakah ada perdarahan di belakang bola mata atau ada fraktur di kanalis optikusnya. Ya. Nah, tata laksananya bagaimana? Ya sesuai dengan sesuai dengan jenis kelainannya, ya. Apakah dia karena benturan terus dia meradang atau karena terjepit atau kompresi. Kalau memang ada kompresi, atau misalnya di belakang bola mata karena benturan kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas, kemudian terjadi fraktur di basis kranii, misalnya. Nah, kemudian ada perdarahan juga di belakang bola mata, maka darah itu bisa menjepit atau mengkompresi nervus opticus. Nah, maka untuk dekompresi itu kita perlu mengeluarkan hematom di retrobulbar. Kemudian kalau bila tidak ada kompresi tapi nervus opticusnya meradang, ya kita berikan dengan antiinflamasi. Dengan steroid dosis tinggi intravena dulu, ya kira-kira bisa sampai dengan 1000 mg ya, 500 mg sampai 1000 mg injeksi ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan steroid yang oral. Hentikan terapi steroid bila ya visus sudah tidak baik dalam waktu 3 hari. Ya memang harus sesuai dengan golden period-nya ya. Ketika kejadian sudah lewat dari 1 minggu, biasanya prognosis visual juga sudah tidak bagus lagi. Ini adalah gambarannya, sisi sebelah kiri ya, ini adalah nervus opticus yang mengalami trauma, jadi sudah pucat. Dan ini memang kondisi yang ya bisa dikatakan irreversible ya. Beda dengan yang sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri ini mata atau gambaran retina mata sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri itu sebelah kanan ya, sisi kanan kita itu adalah retina mata sebelah kiri pasien. Ya, jadi kalau sudah seperti ini ya bisa dikatakan progresnya sudah tidak bagus kalau sudah sepucat ini ya. Jadi bisa dikatakan sudah terjadi atrofi akibat dari neuropati optik yang traumatik tadi itu. Ya, baik. Jadi pesan yang ingin disampaikan adalah kasus-kasus trauma dalam oftalmologi itu memerlukan penanganan secara cepat dan tepat ya. Jadi harus melakukan anamnesis dengan cermat, kenali gejala klinisnya tiap pasien ya, berikan penanganan pertama dan segera lakukan proses rujukan, terutama pada pasien-pasien yang mengalami penurunan penglihatan secara signifikan. Ya, baik. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi bekal untuk adik-adik semua ketika nanti sudah menjadi dokter. Baik, terima kasih Dr. Ika atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan pada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Iqlil, kemudian Dr. Maida, dan juga Dr. Yunani. Ya, silakan bagi adik-adik ada yang ingin ditanyakan. Ya, nah ini dari Zaki ini. Ini ya untuk Dr. Maida. Ya, monggo dokter, mungkin bisa dijawab. Pertanyaannya apa, Brika? Nah, bagaimanakah tata laksana yang dapat dilakukan ketika bertemu dengan kasus subconjunctiva bleeding? Oh ya, kalau subconjunctiva bleeding ini termasuk kasus yang ringan ya, tapi harus bedakan, harus benar-benar yakin bahwa itu subconjunctiva bleeding. Jadi kadang-kadang pada subconjunctiva bleeding kita diamkan saja, tidak diterapi apapun, dia akan membaik sendiri. Cuman kadang-kadang kan pasien tidak pede kalau didiamkan saja, sehingga kadang-kadang bisa kita beri obat-obat tetes artificial tear, atau mungkin obat-obat anti radang misalnya, atau untuk profilaksis juga ada anti radang, antibiotik, dan sebagainya. Walaupun sebenarnya yang penting edukasinya, kadang-kadang pasien dengan mata merah itu takut, sehingga kita yakin kalau itu hanya subconjunctiva bleeding, edukasinya harus baik bahwa itu tidak prognosisnya baik, tidak mengganggu visus dan akan sembuh walaupun tanpa obat. Cuman kadang-kadang harus diperhatikan bahwa pada hari pertama itu biasanya darahnya sedikit, kemudian pasien biasanya takut itu kalau hari kedua, ketiga malah darahnya semakin melebar. Seperti kita melihat kalau air itu biasanya ada air dulu, kemudian melebar dulu. Biasanya pada hari kedua, ketiga cairan darahnya itu melebar dulu. Kalau sudah melebar, baru nanti direabsorpsi atau diserap pelan-pelan sekitar 7 hari sampai 10 hari, tergantung tebal tidaknya. Kalau hanya tipis, biasanya 1 minggu sudah hilang. Kalau agak tebal, darahnya agak luas, bisa sampai 2 minggu. Itu mungkin Mas Yaki.
Baik Ya, dokter, terima ya. kasih. Iya, iya. Ya, ada lagi adik-adik? Ya. Sebentar. Ini Ica Febrianti. Nah, apakah ada olahraga tertentu yang akan menyebabkan menambahnya minus, nggih, ataupun mungkin plus, ataupun silinder pada kacamata? Monggo Dokter Iklil. Monggo mungkin Dokter Iklil Oke. atau Dokter Yunani. Baik, terima kasih. Apakah ada olahraga tertentu yang menyebabkan bertambahnya minus, plus, atau silinder pada mata? Ya, baik, terima kasih. Jadi secara umum tidak berkaitan dengan gangguan refraksi ya. Jadi kalau gangguan refraksi kita ketahui itu bisa mengalami progresivitas, terutama berkaitan dengan faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik memang sudah kongenital bawaan ada gen dari gen miopia terutama ya dari keluarga atau gen silinder dari orang tua gitu ya. Kemudian faktor lingkungan itu biasanya sebagian besar berkaitan dengan aktivitas melihat dekat ya. Jadi lama waktu melihat dekat itu yang biasanya menyebabkan bisa menjadi pertambahan ukuran minus secara signifikan, secara cepat ya. Kalau olahraga itu sendiri tidak berkaitan secara langsung ya Dek ya. Jadi beberapa mungkin berpendapat ketika olahraga yang kira-kira sifatnya istilahnya jadi bukan aerobik ya, yang angkat beban itu ya, yang kira-kira angkat beban ada manuver falsafa, mengejen di situ misalnya fitness atau segala macam, dikhawatirkan bisa meningkatkan ukuran sklera sehingga terus terjadi perpanjangan dari bola mata sehingga menyebabkan minusnya tinggi. Tapi ada secara secara kenyataan atau secara penelitiannya yang terjadi di lapangan memang itu tidak berkaitan ya. Jadi mungkin kalau angkat beban segala macam bisa efeknya ke meningkatkan tekanan bola mata, tapi juga sifatnya temporer ketika kita mengangkat beban itu saja. Ketika kita sudah beristirahat ya, kalau pada dasarnya kita nggak ada gangguan dengan tekanan bola matanya, ya akan kembali kondisi normal lagi. Jadi secara umum tidak berkaitan secara langsung ya, Mbak Ica Febrianti pertanyaannya dengan olahraga. Baik, terima kasih Dr. Ika. Terima kasih ya. Silakan adik-adik ada yang ingin ditanyakan. Mungkin satu Mungkin lagi bisa saya silakan. tambahkan yang pertanyaan Monggo. itu. Ya, Dr. Nana. Jadi memang setuju dengan Dokter Iklil ya. Jadi secara tidak langsung tidak berefek, tapi hati-hati untuk penderita yang dengan minus tinggi terutama ya. Saya sarankan jangan memilih olahraga yang dengan beban berat ya, karena bisa terjadi efek mungkin ablasio retina ya, yang mungkin tadi sudah dijelaskan sama Dokter Iklil. Nah, kemudian ada beberapa olahraga termasuk olahraga yoga ya. Olahraga yoga itu boleh, tapi jangan yang jungkir balik itu. Ada toh yang jungkir-jungkir balik. Nah, itu beberapa penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan tekanan bola mata ya. Jadi untuk pasien-pasien dengan atau mungkin dengan minus itu tadi, terutama minus tinggi, mohon dihindari olahraga-olahraga tersebut ya. Karena berisiko itu tadi ablasio retina dan glaukoma. Itu aja matur nuwun. Ya, terima kasih Dokter Nana untuk tambahan jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir yaitu dari D. Rafli. Nah, bagaimanakah kita bisa membedakan dislokasi lensa mata dengan subluxasi lensa mata? Monggo mungkin Dokter Iklil atau sinten nggih. Ya, dislokasi lensa mata sama subluxasi itu sama ya. Jadi
eh, luksasi itu kan zonula zonii-nya itu lepas sebagian. Kalau subluksasi itu lepas sebagian, tapi kalau luksasi itu semua bisa lepas ya. Jadi kalau sudah lepas akhirnya terjadi dislokasi. Dislokasi itu miring lensanya ya atau melorot. Nah, itu karena terjadi luksasi atau subluksasi itu tadi. Jadi zonula zonii atau penggantung lensanya itu lepas ya, bisa sebagian atau bisa seluruhnya. Kalau sebagian yaitu tadi yang kita sebut subluksasi, tapi kalau lepas total seluruhnya kita sebut luksasio lensa. Itu ya. Ya. Oke. Silakan Bu Ika. Ya, oke. Berarti anu gitu. Jadi berbeda dari derajat apa istilahnya lepas tidaknya lensa nggih. Apakah total ataupun sebagian kecil ngoten. Ya, nggih. Nah, mungkin karena waktu juga sudah malam nggih. Ya, nggih. Jadi sebelum kita akhiri silakan adik-adik mulai mengerjakan post-test. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui kira-kira tadi bagaimana adik-adik di dalam menyimak materi ya dan juga untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan kita. Ya, nah silakan adik-adik bisa mulai untuk mengisi post-test ya, menjawab pertanyaan dengan klik link yang sudah saya share. Oke.
Ya, nah sambil menunggu waktu 1 menit lagi, nah mungkin di sini ada ketua TBMM, ya ketuanya itu D siapa? Ohim atau D Zaki? Oke, Dokter Ika. Oh ya, Jadi sudah ganti periode sebenarnya, tapi dalam administrasinya masih Mas Ohim. Seperti oh itu. ya, oke. Nah mungkin sedikit bisa disampaikan mungkin dari pihak TBMM untuk memberikan respon terhadap kegiatan ini. Ya, monggo mungkin D Zaki ya. Oh, nggih, baik Dokter Ika. Ya. Nggih. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya dari saya pribadi mewakili teman-teman TBM Alat FKIKWNY mengucapkan terima kasih atas internal training ini dari Dokter Mida, Dokter Ilani, dan juga Dokter Ikli, kemudian juga Dokter Ika, yang mana sangat bagus dan bermanfaat untuk kita semua anggota TBM Alat FKIKWNY untuk kedepannya menambah ilmu tentang trauma mata akibat olahraga. Seperti itu mungkin Dokter Ika. Dari saya Oh, ya. cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih di Zaki. Nah, mungkin di sini saya mewakili teman-teman tim ya untuk pelaksanaan dari kegiatan ini. Ya, kami terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan adik-adik kepada kami dan juga terima kasih atas kerjasama ya dan juga kehadirannya. Kemudian kami dari tim memohon maaf apabila selama pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, mungkin nanti menyusul untuk souvenir istilahnya untuk souvenir dari tim kami kepada nanti TBMM. Oke, Ya. makasih dokter. Nah, mungkin Dr. Meda ada yang ingin disampaikan? Cukup Bu Ika. Oh, Cukup. Dr. Nana, Dr. Iklil, sudah cukup juga atau ada yang ingin disampaikan? Sampun, matur nuwun, Oh, cukup. ya. Nah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada adik-adik seluruh anggota TBMM dan juga adik-adik koas yaitu Stase Mata yang saat ini juga ikut join ya untuk mensukseskan acara kita bersama. Nah, mari kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak Terima kasih, dokter. dokter. Terima kasih dokter. Jadi foto bersama ya? Ya. Nggak jadi foto Oh bersama. iya, Oh, nggih. screenshot layar. Ya, silakan dinyalakan. kameranya dinyalakan semua. Nggih. Masih nyemotret siapa ini? Nggih, saya, Dok. Oke. Nggih. Ya, seadanya nggih. Mungkin ada yang sudah nganu duluan. Ya, Nggih. 1, 2. Sekedap. Niki ada 3. Ya. Ya, ada 3 halaman. Oke, 3 halaman. Oke. Nggih. Nggih, halaman 2. Nggih, 1, 2, 3. Nah, halaman terakhir, halaman ketiga. 1, 2.
Ya, nggih, sampun. Terima kasih. Ya, terima kasih adik-adik. Mas Selamat Yadi. istirahat. Nggih, Nggih, Dokter matur Meda. nuwun. Ya. Iya, terima kasih dokter. Ya, Ya, terima sama kasih. Semua. Pamit dulu. Nggih, sampun bareng matur nuwun Dokter Meda. Nggih, Nani, Selamat Dokter Meda, matur nggih, nuwun selamat nggih. istirahat. Nggih, mohon izin lift nggih. Nggih, monggo. Matur nuwun nggih, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.